Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu Hajah Raja Samsidar yang saya sayangi karena Allah, yang harusnya tadi ibu aja yang ceramah ya kan. Yang saya hargai, saya hormati adik-adik saya semuanya, para hafizah yang insya Allah menjadi ahlu syurga dan membawa alihnya, membawa keluarganya, orang tuanya menuju syurga, amin. Yang saya hormati pada para wali santri daripada rumah tahfiz ini yang alhamdulillah dengan wasilah daripada Bunda Raja kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk bersilaturahmi, memperpanjang usia kita dan meningkatkan keimanan kita. Semoga kehadiran kita dalam majelis ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini Nabiyuna Muhammadin bin Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sesuai dengan request atau permintaan dari ibu-ibu semuanya. Hari ini kita jalasa munah, duduk tanya jawab, tidak ada materi. Semoga pertemuan kita ini membawa barokah, amin Allahumma amin. Ada yang bertanya melalui lisan dan ada yang melalui tulisan. Saya buka saja dulu pertanyaan melalui tulisan, cocok? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya bisa membaca tulisannya. Baik, Ustazah, kita ini ingin menjadi seseorang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ada takwa ada takwa secara berjemaah maupun secara perorangan. Apa yang dimaksud dengan itu? Sebelumnya kita bahas dulu apa itu takwa. Definisinya kita harus tahu. Kalau iman adalah percaya, iman itu dibuktikan dengan lisan, diyakini dari hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi orang yang beriman, ini belum takwa dulu nih. Orang yang beriman, ikrarum bil lisan, dia ikrarkan dengan lisannya. Tasdiqul jazm, dia munculkan benar-benar dari hatinya. Amalun bil arkan, dan dia buktikan dari perbuatannya. Kalau ada orang mengaku beriman, tapi dia nggak puasa, bisa beriman nggak? Nggak bisa, karena iman butuh pengakuan, iman butuh aktivitas, iman itu butuh arkan, butuh bukti. Nah, apa bedanya dengan takwa? Takwa itu secara sederhana, kalau kita belajar waktu kecil-kecil dulu, adalah menjauhi larangan Allah dan melakukan perintahnya, kan begitu ya? Nah, jadi gini, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan walaupun tidak enak. Contoh puasa, emangnya enak? Lapar perut, tapi karena dia perintah Allah kita kerjakan. Bangun tahajud malam-malam, emang enak? Ngantuk mata, tapi karena dia perintah Allah kita kerjakan. Sholat duha, lagi masak ikan tongkol, ikan patin, ujung-ujungnya harus matikan kompor, harus sholat, mana enak? Enggak enak. Maka karena dia perintah Allah kita kerjakan. Sore-sore udah capek suruh pula pengajian, udah terkantuk-kantuk mata dari pagi mencuci memasak, mana enak? Karena dia perintah Allah kita kerjakan. Maka orang yang bertakwa, mau nggak mau, suka nggak suka, perintah Allah dia kerjakan.
Orang-orang yang bertakwa itu dia tetap mengerjakan walaupun dia tidak nyaman melakukan, karena dia tahu itu perintah Allah. Paham sampai sini? Makanya orang yang bertakwa itu, misalnya adik-adik nih ngafal Al-Quran, udah menobatkan diri sebagai hafizah. Aduh malas, aduh capek, karena ini perintah Allah saya kerjakan. Maka orang yang bertakwa itu ketika dia lelah dia akan berkata, ya Allah, kalau ini gak perintah engkau tidak akan aku kerjakan, karena perintah engkau lah makanya aku kerjakan. Itu takwa. Nah, larangan Allah ditinggalkan walaupun enak. Apa yang enak dalam dunia ini? Banyak kezoliman yang enak. Ya sekedar kita maaf, bernyanyi-nyanyi, happy katanya, ya berjoget-joget, happy katanya, ya. Tetapi karena dia larangan Allah kita tinggalkan. Ya, yang cantik-cantik kata orang, ya kan, operasi plastik dan lain-lainnya. Pengen juga kita cantik, tapi karena dia larangan Allah kita tinggalkan. Itulah takwa. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apa maksud takwa berjamaah dengan takwa secara personal? Takwa secara berjamaah adalah kita ada jamaah, kita rame-rame membentuk satu komunitas di mana di dalam lingkungan itu kita semua orang yang mengajak kepada kebaikan, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini rumah tahfiz ini takwa berjamaah. Ditengoknya kawannya ngafal, dia tak ngafal. Ayolah, akhirnya dia ikutan. Berjemaah, mesti ada komunitas. Makanya jangan berharap kita bisa hijrah kalau teman-teman kita belum hijrah. Susah. Pengajian yuk. Aku ulang tahun hari ini. Aku traktir bakso aja lah. Pengajian aja lah bu. Habis maghrib aja nanti baksonya. Nanti habis maghrib suamiku di rumah. Sekarang aja lah. Ayolah bu, terbayang bakso. Kalau lingkungannya masih yang lama, susah bu. Saya sering bilang sama jemaah, dalam satu ranting hanya ada satu pohon sejenis yang bisa hidup. Ibu cari ranting pohon di dunia ini, nggak ada dalam satu ranting tuh banyak jenis pohon. Ya, di pohon ini cuman ada di satu ranting cuman ada satu jenis burung. Tidak ada di satu ranting banyak burung, nggak ada. Mau di dunia mana dicari nggak ada. Karena memang hidup ini pakai jamaah, hidup ini pakai komunitas. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, tapi lingkungan kita belum bertakwa, kita akan susah. Saya sudah lama dakwah dan suka ditanyain oleh teman-teman saya yang sudah hijrah ngomong, Nel, iya, aku pengen hijrah, tapi teman-temanku ngejauhin aku. Saya bilang, bukan teman-teman ibu yang ngejauhi ibu, tapi ibu udah gak nyaman sama mereka. Bener ya? Nah, yang tidak hijrah cerita juga ke saya, Nel, si fulan tuh semenjak hijrah sombong betul, baru belajar agama sebentar udah soalim. Bukan dia soalim, kamu yang sudah tidak nyaman sama dia. Iya sih, dikit-dikit Masya Allah, dikit-dikit Masya Allah. Ya iya, dia bilang Masya Allah, kamu terbakar. Beda lingkungan, beda frekuensi. Mau dipaksakan, susah. Itu namanya takwa berjamaah. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ibu dikit-dikit bilang terkejut, la haula wala quwata illa billah. Datang dia, terbakar aku. Mana bisa besti? Ibu gak nyaman sama dia gak nyaman sama ibu. Bukan karena apa-apa, tapi udah gak satu frekuensi. Paham sampai sini? Jadi jangan sedih, Ustazah saya baru hijrah, tapi saya kehilangan teman saya. Bukan, ibu bukan kehilangan mereka. Jujur aja lah, kita juga udah gak nyaman dengan mereka. Dan mereka juga harus jujur bahwa mereka gak nyaman juga sama kita. Karena ibarat burung tadi beda jenis. Yang akhirnya terjadi apa? Yang hijrah bilang, dia gak mau teman sama saya. Yang tidak hijrah bilang, dia baru ngaji udah soalim. Bukan, karena udah berbeda. Nih saya jelaskan. Burung pipit, tahu burung pipit? Hidupnya di mana? Tapi tahu. Burung pipit hidupnya di alam kayak kita. Burung elang di mana? Burung elang tuh jauh terbangnya tinggi. Burung pipit itu bisa berkawan dengan burung elang. Dia pergi mengunjungi burung pipit, tapi tidak bisa lama-lama. Karena elang harus terbang tinggi ke atas, kalau enggak kehilangan oksigen dia. Nah si pipit ini bisa berkawan dengan elang, tapi nggak bisa lama-lama dia di atas.
dia tumbang, jatuh, kehilangan oksigen. Kenapa? Karena beda alam dia. Jadi kalau mau takwa secara berjemaah itu jauh lebih mudah dalam bentuk rumah binaan. Makanya saya dulu waktu jadi aktivis dulu Bunda, sekarang sudah tidak aktivis lagi, sekarang pasifis. Dulu setiap teman-teman saya yang mau hijrah, saya punya ide buat rumah binaan. Jadi di dalam rumah itu kan mereka ngekos bayar ya. Mereka juga bayar di rumah binaan, tapi ada satu rumah khusus dengan orang-orang yang udah hijrah saja. Nah, jadi dia nyampe ke rumah itu, dia saling mengingatkan, dia kuliah, dia pulang lagi. Rumah binaan namanya. Nah, itu dia takwa berjemaah. Takwa sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi kalau lingkungannya belum terganti, maka agak susah. Kadang kita baper, orang nggak mau berkawan sama kita. Kadang baru digosipin dikit kita baper. Ujung-ujungnya nggak mau kehilangan teman, kita balik lagi. Nah, adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, nih adik-adik nih, kalau mau takwa berjemaah, bertemanlah di sekolah-sekolah dengan teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Sekolah itu bukan untuk kita mencari teman yang banyak, tapi mencari ilmu yang banyak. Seandainya adik-adik dijauhi sama teman-teman, nggak apa-apa. Kesuksesan kita yang akan membuktikan sehingga suatu ketika semua orang akan menganggap kita teman. Oh, itu dulu teman aku tuh, kalau udah sukses digituin deh. Jadi saya sering bilang, ya kan? Saya sering bilang ya, bahwa pesantren, rumah tahfiz bukan tempat kita mencari banyak kawan, tetapi mencari banyak ilmu. Sehingga kalau udah waktunya, semua orang akan merasa menjadi teman kita. Cocok? Nah, Nah, Ustazah, hidup ini mengalami musibah dan ujian. Apa bedanya? Biasanya musibah itu untuk orang maksiat. Dia tak sholat, dia tak puasa, dia nggak zakat, tapi nikmatnya banyak. Bu, pernah nggak ngelihat orang, Bu? Nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar zakat, nggak ke masjid, tidak bergaul, tapi hidupnya kaya raya. Enak hidupnya. Nggak ada, angguknya luar biasa. Ya kan? Benar ya? Utangnya nggak ada. Suaminya ganteng, anaknya baik, mertuanya baik. Giliran kita tunggang-tunggik siang malam sholat. Segitu-gitu ya penghasilan. Nengok suami lah masam mukanya. Nengok mertua, lah apa bentuknya. Jadi coba semua adik-adik bilang istidroj. Cakap istidroj. Lagi istidroj. Istidroj. Bukan. Ada R-nya nih soalnya udah ujian hidup saya nih. Istidroj. Pernah dengar? Belum. Oke. Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Tadi dia tak sholat, dia tak puasa, dia tak baca Quran, dia tak ke masjid, tetapi nikmatnya banyak. Sementara kita yang rajin sholat, rajin puasa, hutang kita berserak-serak. Betul. Akhirnya kita suka banding-bandingkan diri nih sama orang istidroj. Tapi hati-hati, orang yang tak sholat, tidak puasa, tidak ibadah, tapi rezekinya enak, itu orang yang dalam bahaya musibah. Dalam dalil dikatakan Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau nggak sholat, ini nikmat. Semakin tak sholat, ini nikmat. Semakin kau tak bayar zakat, ini nikmat. Semakin kau tak ibadah, ini nikmat. Allah akan berikan nikmat kepada orang maksiat. Tidak Allah tegur dia sampai dia lalai, hatta sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Makanya jangan heran orang bangkrut mendadak, stroke mendadak, ditipu mendadak, rumah terbakar mendadak, ruko terbakar mendadak, masuk penjara mendadak, kasus ini kasus itu akan ada musibah yang terjadi. Dia sedang menunggu petaka untuk datang kepadanya. Nah, itu bentuknya Allah marah dalam bentuk musibah. Tetapi sebaliknya ada namanya ujian. Ujian tuh gini, Bu, ibu udah baik tapi nasib kita tak baik juga. Contoh, Ustazah, saya udah masukkan anak saya ke rumah tahfiz. Saya udah ajak dia mengaji, tapi kok dia melawan juga ya? Itu ujian. Ustazah,
kata Pak Ustadz, kalau kita sedekah maka nanti kita akan dapat banyak rezeki. Saya sedekah sholat Jumat 100.000, keluar dari masjid malah hilang motor saya. Itu ujian. Allah ingin lihat, ini kalau kuhilangkan motor, apakah engkau masih tetap mau sedekah? Kalau dalam hati, percuma aku sedekah, hilang juga motorku, tak lulus ujian. Tapi kalau ya Allah, apapun yang terjadi, aku tetap akan sedekah, itu adalah lulus ujian. Pernah merasa udah sholat, udah puasa, tapi kok suami masih juga jahat, anak masih juga melawan, itu ujian. Ujian itu datang kepada orang yang beriman. Bedanya kalau ujian sekolah adik-adik, belajar dulu baru diujikan. Tapi kalau ujian hidup, diuji dulu baru kita mengambil pelajaran. Jadi makanya saya sering bilang, tetaplah berada pada mode ibadah. Mau kita di bawah, mau kita di atas, tetaplah konsisten dalam ibadah. Karena biasanya ujian itu sudah Allah takar sesuai dengan kemampuan kita. Makanya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah bebankan kecuali kita mampu memikulnya. Ujian tuh kan sama aja Bu. Kalau dia bergaulnya cuma di RT lah ujiannya. Orang-orang zolim satu RT, orang-orang yang memfitnah dia satu RT, yang dia tersinggung sama orang satu RT. Kalau dia cuma bergaulnya di majelis taklim, yang dia diuji yang di majelis taklim, yang dibilang larikan uang masjid lah, yang dibilang dia nggak bertanggung jawab lah, kan itu aja. Kalau dia nanti sePekanbaru, dia diuji oleh orang Pekanbaru. Kalau dia udah se-Indonesia, dia diuji oleh orang se-Indonesia, kan seimbang. Paham sampai sini? Nah, jadi Bu, ketika kita udah ibadah, udah sholat, udah puasa, maka tujuan kita adalah kalau sesuatu buruk terjadi, itu ujian. Allah pengen kita jauh lebih taat dibanding keadaan kita sekarang. Nah, kalau ujiannya harus lulus. Kalau nggak lulus nanti remedial. Harus lulus. Ya, itulah namanya ujian. Insya Allah semuanya akan Allah takar. Clear sampai sini? Ibu mau istidraj atau mau ujian? Atau nggak mau sama sekali adik-adik? Mau ujian? Kalau nggak ujian nggak naik kelas, betul? Sepintar apapun kalau nggak ujian nggak naik kelas, betul? Adik-adik rajin belajar 1 semester, duduk paling depan, di depan guru, aktif, disiplin, tunjuk tangan kalau gurunya mengajarkan. Tapi adik-adik nggak datang ujian akhir semester, bisa naik kelas nggak? Bisa naik kelas nggak? Saya udah datang 6 bulan, masa ujian 1 minggu saya nggak datang, saya nggak naik kelas? Ya iyalah Besti, kan nggak ikut ujian. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau nggak mau hidupnya gitu-gitu aja, ya ujian lah, ujian lah ya. Oke, Ustazah, warisan itu kapan waktunya? Oh, hibah. Saya kira iftitah. Oke, apa beda warisan dengan hibah? Beda, Bu. Pernah dengar kata-kata hibah? Contoh, Bunda ini, beliau punya banyak harta. Masya Allah. Amin. Amin. Contoh ya, jauh-jauh lah contohnya, bagus sebelah saya lagi. Rupanya beliau ini misalnya punya 5 orang anak. Contoh ya, 4. Tahu-tahu Bunda ini kenal dengan misalnya, maaf kata, yang mengurus beliau lah saat beliau tua. Katakan itulah misalnya, mohon maaf, asisten rumah tangga, ART Kuniko baik kali ya sama aku ya, sayang dia sama aku di usia aku yang sudah senja, tapi ini usia masih subuh. Nah, ini contoh ya Bu. Nah, akhirnya sayanglah beliau sama ART beliau. Maka beliau ini menghibahkan hartanya saat beliau hidup kepada ART beliau. Saya tanya, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi hanya boleh
sepertiga harta. Sepertiga harta. Tidak boleh semua harta. Karena selebihnya tetap ada hak daripada ahli waris beliau. Sepertiga saja. Bedanya apa? Kalau hibah, bunda menghibahkan rukonya kepada ART-nya, dan si ART sudah bisa menikmati walaupun bunda masih hidup. Itu hibah, diberikan saat hidup dan dinikmati saat hidup. Paham? Sebelum kewarisan ada yang namanya wasiat. Si bunda juga mewasiatkan rukonya kepada supirnya. Contoh, sepertiga harta beliau juga maksimal. Tapi bedanya dari hibah apa? Kalau hibah masih bisa dinikmati saat bunda hidup. Kalau wasiat hanya bisa dinikmati saat bunda meninggal dunia. Paham? Wasiatnya agak riskan, cepat mati kita disuruhnya. Paham ya? Apa pula bedanya dengan warisan? Kalau warisan itu selebihnya itu. Kalau hibah apa tadi? Diberikan saat hidup, dinikmati saat hidup. Kalau wasiat diberikan saat hidup, dinikmati saat meninggal. Kalau warisan itu adalah sisanya. Itu untuk anak keturunan beliau. Udah paham ya? Dan warisan tadi secepatnya diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, nanti dia akan menjadi kemubaziran. Seandainya anak-anaknya nggak mau warisannya, karena anak beliau juga sudah mapan misalnya, maka bisa dijual untuk bangun masjid, untuk bangun yang lainnya. Sampai sini paham? Udah tahu bedanya dah? Oke, silahkan yang lain. Silahkan tadi yang mana? Yang lain? Ada yang bertanya lagi, silakan. Habis itu. Udah. Ini yang sudah habis ya, silakan Nek. Dek, antar ini ke nenek. Antar ke nenek. Nenek. Allahu Akbar. Ada susah. Bertanya. Pakai mic. Mic itu. Aku kecil kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar aku tak. Hidup ya. Gini ustazah yang mau nenek tanyakan. Hidup nih. Terus dengar. udah. Ya nggak apa-apa. Dua Nek, dua. Dua kali maksudnya. Dua Nek, dua. Ini nak pantat lagi tendal sudah. Ke pantat ini. Dua-dua Nek pakai. Ini ustazah, apa ada sholat sunat setelah sholat subuh? Katanya gini, pernah orang terlambat ke masjid langsung sholat subuh, tapi dia belum mengerjakan sholat sunat sebelum subuh. Apa boleh kita kerjakan sesudah kita sholat subuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Jadi kalau ibu mendengar statement kayak gitu, dia tidak bisa dijadikan hukum permanen atau hukum pasti untuk bisa melakukannya. Dak ma yaribu illa ma la yaribu. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Yang ada itu adalah sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh, tidak usah lagi, daripada ada resikonya. Resiko kena jadwal haram sholat. Resiko memang tidak ada sholat setelah sholat subuh. Clear? Siap. Boleh tanya lagi ustazah? Boleh bu, tidak kena denda. Nenek yang nyampaikan. Nenek, nenek, siap nek. Gini ustazah,
misalnya kita kan sholat duha, sholat sunat duha, sholat sunat taubat, sholat sunat istiqoroh. Apa bisa kita sekaligus setelah selesai tiga-tiganya kita berdoa atau satu-satu? Boleh. Sholat. Baik. Saya misalnya setelah sholat duha, lalu saya sholat hajat, lalu saya sholat taubat, lalu saya sholat istikharah, kayak gitu kan? Ya. Maka setiap sholat itu saya doa dan zikir, atau selesaikan dulu semuanya baru saya doa dan zikir. Jawabannya, doa dan zikir itu sudah bukan bagian dari rukun sholat. Jadi dia bisa dilakukan di posisi manapun. Taubat, hajat, istikharah, duha, taubat, hajat, istikharah misalnya gitu ya. Setelah duha, taubat, ibu doa dan zikir, istirahat dulu, lanjut lagi dua, boleh. Atau mau setiap sholat ibu istirahat, doa dan zikir, boleh. Atau biasanya izin, maaf, kalau ibu yang suka buang angin, ibu selesaikan dulu sholat ibu untuk mempertahankan angin ibu itu agar tetap abadi di dalam perut ibu. Kan ada juga tuh bunda, suka kali dia buang angin, dia selesaikan dulu sholatnya, selesai dulu baru zikir dan doa. Karena zikir dan doa dalam keadaan tidak wudhu udah tidak ada masalah, ya kan? Sangat disunahkan berwudhu, kalau enggak ada masalah. Biasanya saya menjadikan doa dan zikir itu di waktu-waktu jeda udah capek tunggang tunggi, doa zikir dulu. Naik lagi capek tunggang tunggi lagi, doa dan zikir lagi. Cuman kan kalau angin saya bisa diamankan, tergantung angin ibu aman tidak. Kalau angin ibu tidak aman, jadi puting beliung, selesaikanlah dulu semuanya. Oke? Karena doa dan zikir bukan dia bagian dari rukun sholat lagi. Jadi posisinya terserah saja di mana. Oke, tafadhol. Nah, ternyata begitu. Sama-sama. Ada yang bertanya? Iya, taruh sini. Assalamualaikum. Dua. Tanya lagi. Assalamualaikum Iya, itu, udah di warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mic kecil juga. Ibu, saya mau nanya Bu tentang masalah hibah tadi Bu, Ustadz. Apa kan saya nih kan masih hidup nih. Hidup kayaknya. Saya punya anak 2. Tapi memang nggak banyak harta, tapi ada yang punya rumah ada gitu. Jadi selagi saya hidup ini saya sudah hibahkan kepada anak. Bagaimana tuh Ustazah? Baik. Udah? Oh, udah, itu aja Ustaz. Oke. Saya nih anak 3 Ustazah. Saya nih masih hidup. Kayaknya masih hidup ya Bu? Oke, hidup. Masih hidup. Saya punya 3 anak. 2 anak. Supaya saya ada harta lah, walaupun tidak banyak. Saya sudah hibahkan harta-harta saya itu kepada anak saya. Apakah boleh Ustazah? Sekarang saya tanya dulu, ibu sudah membagi kepada anak hartanya? Sudah. Sudah bisakah anak, kan itu ahli waris kan? Sebenarnya ahli waris. Apakah si anak itu sudah bisa menikmati harta ibu itu saat ibu masih hidup? Sudah. Berarti itu tidak menjadi milik ibu lagi, betul? Iya. Kalau udah di atas kertas udah balik nama. Udah balik nama. Itu sifatnya hibah, hadiah, boleh, nggak masalah. Tapi syaratnya tidak nanti lagi ada harta yang diwariskan kecuali harta yang ibu tinggalkan yang ibu pakai. Boleh. Itu sifatnya karena dia kepada ahli waris nggak masalah. Ya, jadi sifatnya ibu udah nggak punya harta lagi. Ibu udah hibahkan kepada anak-anak. Nah, cuman hati-hati kalau hibah, haram mengambil barang yang sudah kita berikan. Nah, siap. Tapi kalau kita masih tinggal di situ boleh, Bu? Tergantung anaknya. Itu udah rumah anak. Kalau anaknya mengizinkan, sifatnya sedekah anak kepada ibu. Ya. Nah, kalau mau hibah, hati-hati. Kalau kita ada apa-apa, kita sakit, kita nggak boleh minta lagi. Ya, kemarin ada kasus seorang suami menceraikan istrinya
atau apa dia digugat istrinya gitu. Dia minta handphone yang udah dia belikan, haram. Setetes pun kita tidak boleh minta barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Jadi apakah boleh ibu tinggal di situ? Boleh bu, kalau anaknya mengizinkan. Berarti ibaratnya maaf kata, ibu tinggal di rumah punya anak, bukan punya ibu lagi. Sip. Oke ya, sama-sama. Saja. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pada saat kita mendapatkan ujian, kiat-kiat apa saja supaya ujian kita itu lulus dengan cum laude gitu Ustazah? Ini itu saja. Boleh contoh? Ya. Contoh pada Biar saat lebih kita merawat orang tua yang Iya. Sudah uzur gitu. Itu kan banyak ujian-ujian yang kita hadapi gitu saja. Nah, pada saat kita menghadapi ini, ya mungkin tidak hanya itu saja. Supaya pada saat kita setiap menghadapi ujian lulus dengan cum laude itu gitu. Kiat-kiatnya supaya lulus dengan cum laude itu, ini Zah, mohon pencerahannya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu istilahnya dia pengen lulus ujian, dibilangnya cum laude. Iya betul, tapi apa hubungannya urusan urus? Ada hubungannya. Nah, oke, saya jawab ya. Ustazah, kata Ustazah tadi ujian tuh harus dilewati. Kalau ujian sekolah gimana biar naik kelas? Kalau ujiannya di kampus gimana biar cum laude? Nah, sekarang ceritanya ujian dalam hidup Ustazah. Bagaimana ceritanya biar saya ini lulus dalam ujian hidup? Contoh, kita merawat orang tua kita yang sedang sakit. Kan banyak ujiannya Ustazah. Kadang kita itu suka nggak sabar, apalagi kalau orang tuanya udah pikun misalnya. Atau kita diuji dengan anak yang durhaka, atau kita diuji dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana cara biar lulus ujian? Caranya gampang kalau ibu mau. Mau? Sekarang kalau mau coba jawab. Dalam hidup ini lebih banyak nikmat atau ujian? Nampak kali wajah penuh masalah. Banyak ujian. Coba jawab jujur. Dalam hidup ini banyak ujian atau banyak nikmat? Loh kok lain jawabannya? Tadi bilangnya ujian. Oke, enggak apa-apa. Kalau kita mengatakan dalam hidup ini penting nih, penting banget. Kalau kita mengatakan ujian lebih besar daripada nikmat, berarti fokus kita selama ini hanya kepada ujian dan kita melupakan nikmat. Ujian itu sedikit bu. Di sekolah ujian cuma seminggu, belajarnya 6 bulan. Ujian itu sedikit. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita fokus dengan nikmat bu. Ibu mau contoh apa aja saya bisa kasih contoh ujian. Karena saya hafal bentuk ujian hidup manusia. Itu aja bentuk ujian bu. Contoh, ujian ada satu anak yang durhaka. Ini contoh ya. Kita udah baik, kita udah rajin. Lalu kemudian ada satu anak yang durhaka. Kita mikirnya itu terus, dia anak nih durhaka, anak nih durhaka, anak nih durhaka, cemana lah masa depannya nih, cemana lah. Kita nggak ingat ada 3 anak lagi yang masih baik. Paham? Ketika kita diuji dengan suami yang diajak ngomong nggak nyambung, kita ngomong 2 kilometer, dia selangkah aja tidak menambahi, merespon. Kita fokusnya, dia nggak asik. Kita nggak fokus bahwa dia ternyata bertanggung jawab, ternyata dia ganteng walaupun dari lubang pipet misalnya. Ketika ujian apa lagi? Ada orang yang tidak suka sama kita difitnah, kita dihina, kita dihinakan, kita digosipkan. Berapa orang yang menggosipkan kita? Satu komplek palingan cuma 3 orang, yang lain cuma bumbu-bumbunya aja. Kita fokus dengan orang yang tidak menyukai kita, dan kita nggak bersyukur dengan orang-orang yang menyukai kita. Itu makanya hidup ini berat. Ketika kita merawat orang tua, katakan dia sakit, kita fokus aja. Mak ini susah kali makan, mak ini nyinyir kali, mak ini susah kali, disuruh sholat nggak mau, suruh makan nggak mau, nyala-nyalain aku terus.
Kita nggak fokus kepada nikmat. Nikmat apa? Berapa banyak anak yang ingin merawat orang tuanya tapi nggak mampu. Di Arab sana, orang bergerebut ingin merawat orang tua sampai ke pengadilan. Karena orang sana punya ilmu. Jadi ada seorang orang tua, anaknya berempat, berebut. Aku aja yang rawat, aku aja yang rawat. Sampai ke pengadilan mengurusi hak asuh orang tua. Masih bersyukur kita menjadi anak yang bisa merawat orang tua. Oh, nggak apa-apa orang tuaku kayak gini, tapi suamiku ngerti, anakku baik, suamiku ngerti kok walaupun orang tuaku kayak gini, kayak gitu tuh. Paham nggak maksudnya ini? Nah, oh kita diuji dengan difitnah orang, nggak apa-apa lah, cuma 5 orang yang suka sama aku masih banyak. Jadi yang saya khawatir, kita merasa tadi yang jawab jujur tuh jawaban pertama. Yang merasa hidup ini banyak ujian, demi Allah tidak. Kita merasa hidup ini banyak ujian karena kita cuman fokus dan menghitung-hitung ujian, tapi lupa kita menghitung nikmat. Gitu. Oke? Ya. Bisa, Bu? Mantap. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Iya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Naikkan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau Waalaikumsalam. tanya Bu Ustazah, saya ada anak 3. Yang pertama sudah menikah. Cuman sudah menikah sering nanti sebulan ma ada yang ma. Nanti pula ma ada ya ini ma gitu. Apa? Ya maksudnya minta sama mamanya gitu. Oh. Kan dia sudah menikah kan, Laki-laki. laki-laki. Nanti udah apa, nanti datang lagi ma minta ini untuk ini ma. Jadi saking apanya, aduh abang nih asik minta terus mama segini. Jadi kata anak saya yang paling bungsu, mama tuh apa kata abang diturutkan terus. Jadi abang tuh asik minta-minta terus sama mama. Sebetulnya abang tuh bukan tanggung jawab mama lagi. Yang tanggung jawab mama adik sama abang yang nomor 2 belum nikah. Laki-laki dua-duanya. Ada laki-laki 1, nomor 2 sama 1 perempuan. Tanggung jawab mama abang yang nomor 2 sama adik tadi yang paling bungsu. Yang sudah nikah tidak tanggung jawab mama lagi. Apa betul itu? 20.000% betul. 20.000% betul. Bu, kalau kita mapan, kita tidak memenuhi permintaan anak yang sudah menikah, bukan karena kita pelit. Kalau kita mau sama anak yang udah di tenggorokan pun kita keluarkan untuk dia. Tapi kita tidak memberikan dan menuruti maunya anak. Bukan karena kita pelit dan kita nggak sayang, nggak simpati, nggak empati sama dia. Tapi karena dirimu harus bertanggung jawab kepada dirimu sendiri. Mengajarkan tanggung jawab dan responsibility, itu bahasa kampung saya, maaf, saya terbawa pula bahasa kampung dari kampung soalnya tadi kan. Jadi mengajarkan anak tanggung jawab itu kewajiban yang paling luar biasa harus ibu punya. Biarpun adik-adik kita yang ini nih, jangan semua apa keinginan anak diikuti. Bu. Dalam teori asy-syakhsiyah, kepribadian, ada orang tua itu yang tadinya waktu mudanya dia susah, waktu kecilnya dia mau apa nggak dapat dari orang tuanya. Lalu dia bilang dalam hatinya seakan-akan benar tapi salah total. Aku waktu kecil susah, nanti kalau aku udah besar punya anak, aku akan turuti semua kata anakku karena aku nggak pengen anakku merasakan apa yang aku rasa. Ini teori psikologi membenarkan bahwa kepribadian kayak gini ada, tapi salah. Kita tidak memanjakan anak bukan karena kita itu pelit, tapi karena dia harus bertanggung jawab kepada dirinya. Anak jangankan udah menikah, kalau udah usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, itu masih minta-minta, itu 50% kita dalam masalah. Harusnya anak udah kuliah, dia sambil kuliah udah bisa sambil kerja nyampul buku di kedai orang.
Udah bisa sambil ngajar-ngajar les walaupun 3 kali seminggu. Udah bisa ngajar-ngajar calistung anak mengaji di musola-musola dan masjid-masjid. Sambil dia kuliah dia nyampul buku. Sambil dia kuliah dia mesti ngajar-ngajar les di bimbel-bimbel. Di waktu-waktu dia tidak kuliah. Kuliah itu cuma sampai jam 4 sore. Jam 4 sampai jam 10 malam. Ajarkan dia bekerja, bertanggung jawab. Bukan soal uangnya, tapi merasakan bahwa inilah kenyataan hidup. Jadi saya minta maaf kalau ada anak keturunan kita usia 19 tahun masih minta sepatu mah, minta sepeda mah, usia 20 tahun minta HP mah, kita dalam masalah besar. Karena kita nggak bakal lama. Ya, nah jadi nggak apa-apa, saya nggak cuman ngomong ibu, maaf izin ibu, untuk semuanya. Harusnya anak kuliah itu dia udah bisa sambil ngerjain skripsi, sambil dia nyampul buku, sambil dia buka les sendiri, kursus panggilan, ngajarin anak mengaji, ngajarin anak baca, buka les baca. Ya kecil-kecil lah, tapi kan kecil bagi kita, bagi dia kan besar. Nilai-nilai hidup itu penting. Karena ketika dia udah mencari rezeki dengan tangannya, dia tahu betapa susahnya mencari uang, sehingga dia akan sulit mengeluarkan uang, dan nanti dia akan bisa mengontrol keinginan. Akhirnya dia punya uang, oh aku mau beli ini, tapi nantilah dulu. Ini susah cari uangnya kemarin, mau beli ini, nanti dia bisa kontrol sendiri. Tapi kalau dia minta apa kita kasih, kasihan, kita bakal meninggal. Dia yang akan melanjutkan perjuangan. Mau sebanyak harta, apapun harta yang kita tinggalkan, habis di generasi kedua kalau nggak pandai. Oke, itu betul ya Bu. Jadi saran saya jangan dikasih. Apalagi sudah menikah, dia mesti bertanggung jawab kepada dirinya dan istrinya. Nah, jadi anak yang kedua ketiga itu yang menjadi tanggung jawab ibu. Tapi dalam hal keuangan jangan terlalu banyak dikasih. Ibaratnya ibu kasih pancing dan umpannya aja, biar dia memancingnya. Ya, nah, itu pancing dan umpan. Ibarat bapak saya pernah ngomong, ya ini kata bapak saya, bukan hadis lah, bapak saya tak sekolah lah ya. Ibarat dengan anak tuh kayak main layang-layang. Kendalinya di tangan kita biar dia terbang tinggi, tapi kita tahu dia kemana. Kapan dia menukik, kapan dia putus, kapan dia apa, kita tahu. Tapi kita lihat dari bawah aja. Biarkan. Jadi ajarkan, mau beli HP, gini caranya. Berapa gaji kamu? Kumpulkan sekian sebulan, sini tabung sama mama. Nanti beli HP misalnya. Seperti itu. Memang tak mudah. Sayang sama anak apa aja dikasih. Tapi mau menangis sekarang atau menangis di akhir tua kita saat meninggalkan anak-anak yang lemah. Nauzubillah. Oke? Semoga lebih baik Bu. Aman Bu. Semuanya merasakan itu. Ya. Tafadhol. Yang Bapak Ibu tadi kan kebanyakan kita sebagai ibu, kita kan memegang prinsip kayak gitu. Tapi kadang sebagai seorang bapaknya gitu kan, dia lebih sayang sama anaknya. Kalau kita kan kita bilang kayak gitu, ini kita melarangnya kan. Tapi kalau sebagai bapaknya, dia biarkan aja lah gitu. Itu gimana Ustazah? Ya, ibu harus ngomong kepada bapaknya. Jangan bang, bukan soal seberapa banyak yang dia minta, tapi soal bagaimana kita menjadikannya pribadi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada sendiri itu wajib. Jadi harus ngomong ke bapaknya. Dan sambil kita suntik nih anak nih. Nah, bukan mama tak mau kasih. Banyak mama uang. Sampai kamu meninggal pun masih ada uangnya. Kayak 7 turunan kita nak. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Ya, menahan selera itu latihan. Anak itu Bu, misalnya dia masih kecil, minta maaf saya Bu ya. Misalnya dia masih kecil, dia pengen apa? Dia pengen layangan. Ibu bilang nanti nggak apa-apa, ibu ada uangnya. Nanti dulu ya nak. Tapi jangan bohong, nggak ada duit mama, jangan ya. Nanti dulu ya nak. Oh dia latihan. Latihan ini adrenalinnya bekerja ini. Oh latihan, nanti. Ya kan? Ketika dia nanti pada akhirnya usia seminggu, udah seminggu 2 minggu dia ngomong lagi nanti. Terbiasa ketika dewasa dia menahan keinginannya. Banyak orang apa-apa langsung beli, apa-apa atau langsung beli, bisa jadi dia tidak mampu menahannya dari kecil. Kecuali kalau dia udah mandiri, tapi itu pun harus ada ukuran. Untuk lifestyle cuman boleh 10%, kan gitu kan? Clear ya? Kasihan. Makanya dalam dalil dikatakan jangan tinggalkan oleh kalian anak-anak yang lemah.
Anak-anak yang lemah itu seperti itu contohnya. Iya, memang kadang-kadang kendalanya dia akan membandingkan dirinya sama orang lain. Macam saya, bapak saya sederhana. Mau beli apa-apa kami cuma diajarkan caranya. Mau beli ini pak, oke, kamu nanti daftar, ngajar ke sini. S1 masih ngajar ke sini, nanti ada gaji, tabung ya nak. Sini tabungannya sama bapak, nanti bapak beliin emas. Lama-lama kamu nabung setahun berarti udah berapa? Segini pak. Oke, kalau udah segini nanti bapak tambah uangnya. Ada bapak uang pada saat itu, tapi memang gitu caranya. Sementara teman-teman saya, orang-orang tran di Pekanbaru yang bapaknya punya sawit-sawit, betul? Oh, teman saya helmnya baru dibeliin, motornya baru dibeliin, gitu kan? Sementara saya disuruhnya pula menabung dulu ya kan. Bilo ke di Bali. Wah, saya pakai motor butut, teman saya udah pakai motor bagus dibeliin bapaknya. Tapi pada akhirnya sekarang dia masih pakai yang sama, saya udah bisa beli sesuatu yang lebih daripada mereka dengan uang saya. Beda kan hasilnya. Jadi bukan maksud saya membanggakan diri saya ya, cuman inilah dulu, nggak pernah kami dibeliin apa-apa. Walaupun saat itu bapaknya punya ada kayak gitu. Iya, manajemen. Oke. Pakai motor, udah gitu kacanya kalau laju bunda, tangga kepala helm tuh bunda. Demi Allah bunda. Coba nah, saya naik motor nih, direm nggak bisa, diengkol, orang motornya semua udah bengkok, knalpotnya, saya masih knalpot lurus tuh ha. Knalpot trompet. Betul lah. Wallah bunda, betul lah. Enggak ada yang percaya ya. Wallah. Suatu ketika saya nabrak karena remnya blong. Nabrak. Karena anak pesantren, anak santri. Saya waktu itu tamat pesantren ngajar-ngajar bimbel. Karena anak santri polos banget. Pas tabrak mobil orang di Auri, saya langsung kejar mobilnya. Saya salam. Saya cium tangannya, anak santri kan baik-baik kan, dulu ya kan. Saya cium tangannya, kaget dia. Baru kali ini ada anak yang cium tangan saya. Akhirnya ke rumah bapak bilang salut, ya akhirnya dibeliin helm dan lain-lain. Tapi sebegitu, teman-teman saya udah pakai motor bagus, kulkas di kos-kosannya gitu kan. Anak-anak tran, caranya sekarang bapaknya sawit-sawit semua. Saya harus nahan, mau handphone gini caranya ya nak. Gini caranya, nanti bapak tambah. Kata-kata menambah itu kan semangat jadinya. Gitu. Akhirnya sekarang mereka masih pakai barang yang sama, saya sudah pakai barang yang berbeda. Secepat itu dengan gaya bapak saya mampu menahan. Mama saya pernah bicara, kalau ditahan air mata ini, kalau mau apa kata anak tuh turutkan semua. Tapi nggak sanggup karena pengen anak tuh sukses. Ditahan, ya Allah, saya bisa beliin tapi harus saya tahan untuk membelikannya. Menangis ke dalam, gitu ya, seperti itu. Clear ya? Kan nggak lama. Nah seperti itu, tahan, nangis, tahan, gitu. Nggak ada masalah. Mau beli baju, tahan. Nanti dulu nak. Tahan dulu ya. Oke. Beda kalau udah mandiri. Pas. Oke, silakan dulu. Ustazah mau nanya. Memaafkan tapi tidak bisa melupakan tuh gimana? Baik. Masalahnya enggak, kata-katanya itu kan menyangkut ke anak dan cucu, sedangkan anak saya aja masih sekolah, istilahnya kan belum ke jenjang pernikahan, belum masa kata-katanya itu menyinggung ke anak cucumu gitu. Baik. Saya sudah memaafkan saja. Ciri-ciri memaafkan itu kalau ketemu ibu tetap sapa dan tidak boleh menjauh. Iya. Tapi seakan-akan nggak ada apa-apa. Iya. Tapi saya susah melupakan karena sakitnya tuh di sini saja. Masuk ke tulang rusuk, tembus belakang saja, turun ke tulang ekor saja. Sehingga setiap mau baring teringat kata-katanya. Setiap mau baring teringat kata-katanya. Pas berdiri jatuh ke tumit. Sakit lutut saya saja, gitu kan. Terlalu sakit saja. Otak kita ini ibarat komputer yang ada memorinya. Memaafkan orang ibarat menyembuhkan luka. Luka sembuhkan, kasih betadin, sembuh dia. Tapi ada bekas. Enggak apa-apa, wajar itu. Karena kita punya memori. Tapi jangan digaruk-garuk lagi. Nanti berkudis. Ciri-ciri dia jadi kudis. Ketika ketemu dia kita menjauh. Ketika ketemu dia, pas kita ketemu rasa mau kita cucu hidungnya. Cus.
Nah, tapi kalau nggak ada rasa itu, sekedar kita ingat wajar, karena kita punya memori. Maksudnya nggak menghindar untuk menjaga biar nggak terlalu itu nggak keluar lagi kata-kata yang dulu gitu kan. Jadi kita nggak banyak Kita nggak banyak lah, gitu. mengurangi interaksi. Maksudnya Harus ya mengurangi tapi nggak menghindar sih. kita harus mengurangi interaksi dengan orang yang menyakiti kita, Bu. Ibu jangan khawatir, Ibu sudah benar. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa jangan pernah dekati orang atau tinggalkan orang yang suka menyakiti kita. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kita selalu terluka. Udah betul, jangan dekat-dekat lagi sama dia. Jangan main-main lagi, jalan-jalan lagi sama dia. Dihindari. Tapi kalau ketemu, anggukkan saja. Bu, pas dia buang muka, nggak apa-apa, mukanya ada stok. Nggak PO. Udah betul, Ibu? Oh iya. Oke? Ya, kasih Zah. Lagi? Udah. Apa? Ada lagi? Udah. Ada lagi? Udah. Oh, udah habis berarti. Siap-siap mau balik. Ada yang bertanya, Bu? Hanya mumpung kita pas tanya jawab nih, jadi Ustazah Nina dia sebagai fasilitator. Oh ya. Dan mempersiapkan. Orang itu ya. Iya. Ibu ingin tanyakan di sini, sampaikan aja. Ustazah, Ada salah nanti Ada. kita rekayasa. Walaupun menantu. Ada ilmunya. Enggak, ini jawab. Ustazah nambah lagi satu lagi. Oh, tadi pertanyaan saya juga ada yang catatan tadi. Keluarga istri sama keluarga suami apakah berhak warisan dari harta kita? Itu yang ketinggalan tadi. Ulang sekali lagi. Harta kita apakah berhak keluarga suami kita beri warisan atau keluarga istri kita dari keluarga kita juga? Oh, itu berhak atau tidaknya tergantung dengan jumlah anak nanti. Tergantung dengan jumlah anak. Makanya warisan ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan kajian seperti ini. Dia harus dihitung persentasenya. Apakah nanti kakak kita, emak kita juga akhirnya dapat. Jumlah anak laki-lakinya beda, jumlah anak perempuannya beda, bisa beda dia. Ada asobah, ada sisa dari harta warisan. Kalau rasanya ibu mau punya harta, punya banyak harta, saran saya pergi ke Baznaz atau ke majelis untuk menghitungnya. Nanti dia akan catat berapa jumlah anak laki-laki, berapa jumlah anak perempuan, punya istri atau tidak, di antara anak ini ada yang meninggal atau tidak, kakak gimana, dan seterusnya. Itu jauh lebih jelas. Karena bisa jadi dapat, bisa jadi tidak, tergantung dengan komposisinya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya lagi, silakan. Satu lagi? Semangat Satu lagi aja. Ya. Ini maghrib. Hai. Assalamualaikum Ustazah. Oke. Ya, tafadhol Bu. Ustazah, saya mau tanya, ada seorang suami telah menceraikan istrinya. Jadi ada salah satu bangunan itu atas nama dia. Kayak mana pembagiannya Ustazah? Anaknya ada 5 ditinggalkan. Gimana ulangi? Suami istri bergugat. Bukan. Suami menceraikan istrinya. Ada salah satu hartanya atas Kalau nama cerai suami nggak dia. bisa dijadikan warisan. Nggak, Kalau maksudnya cerai bagaimana gono. pembagiannya tuh? Kalau Dia cerai minta. gono gini. Dia minta suami apa ada hak dia tuh. Suami menceraikan istri. Ya, dia minta hanya atas nama dia itu. Kalau dia minta, dia harus ke pengadilan. Namanya pengadilan agama. Nanti setelah turun kok jadi tutorial pembagian gono gini gitu ya. Gimana ceritanya? Setelah dia menikah, kan ada akta cerai. Bersama akta cerai nanti, bersama akta cerai itu, dia harus pergi ke pengadilan. Nanti di pengadilan ada mediasi, ada sidang, ada saksi. Nanti hakim yang akan menentukan apakah ini dianggap harta bersama 50-50 atau tidak. Statusnya gono gini itu bukan warisan. Oke? Nah, statusnya gono gini bukan warisan. Nah, tapi gono gini harus ada akta cerai dulu. Nggak bisa masih di pucuk ya kita langsung minta gono gini. Nggak bisa. Jadi gini, sekarang istrinya tinggal di mana? Di rumah itu. Suaminya minta bagian.
Ya ada dua bangunannya kan, yang satu atas nama dia, yang atas Apa? istrinya. Bangunannya 2. Ya. Bangunnya ada dua, yang satu atas nama dia, yang satu lagi. Yang menceraikan suami. Ya. Ada 2 rumah. Ada. Istrinya tinggal di rumah itu. Yang lama, yang satu lagi dikontrakkan. Yang satu lagi dikontrakkan. Rumah itu tadi dibuat atas nama bersama. Ya. Tanda tangan bersama. Iya. Iya kan, dibeli tanda tangan suami istri kan? Iya. Ibu tinggal bilang aja, abang mau bang, ini ada. Ya udah bang, aku tunggu BAP-nya. Udah. Semudah itu aja. Tunggu, abang mau ini? Ya, ya udah bang, aku tunggu BAP-nya. BAP itu apa? Berita acara. Dia datang ke pengadilan, bogono begini, nanti surat akan tunggu di ibu. Selama dia tidak nunggu BAP-nya, nggak bakal bisa. Dia mau jual rumah itu, susah juga. Karena tetap itu rumah atas nama bersama. Antara ibu berdua, kalau ibu mau jual dia nggak bisa, dia mau jual ibu juga nggak bisa. Harus kedua-duanya. Oke? Nah ini menggantung nggak? Menggantung jo. Tapi ini batali, awan nggak ada tali. Kan gitu kan? Oke? Clear ya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu ya. Tutup. Udah tutup. Udah mau maghrib. Satu lagi. Satu lagi ya. Oke. Satu lagi. Oke. Mau tanya nih Ustazah, orang tua kan dia punya pensiun, punya rumah petak gitu Ustazah. Jadi uangnya kami pegang gitu sebagai anak-anaknya. Karena dikasih uang, misalnya dikasih jatah 500.000, besoknya uang tuh nggak ada Ustazah. Dikasih-kasihnya sama orang gitu kan. Kadang diantar ke rumah orang. Orang tua pensiun. Udah pensiun, bapak kan meninggal. Bapak udah meninggal. Udah meninggal. Jadi kan dapat uang pensiun. Mama dapat uang pensiun. Dapat uang pensiun, dapat uang rumah petak gitu Ustazah. Jadi kami batasi uangnya karena mama nih dapat duit dibagi-bagikan ya Ustazah. Terus setelah itu, saya 1 hari atau 2 hari, paling uangnya tinggal 10.000. Nanti akhirnya dia ngapain? Minta ke anak? Minta ke anak, uang mama nggak ada. Kami bukan nggak mau ngasih karena pergi dia diantaranya ke tempat tetangga. Itu pun tiap minggu. Jadi salah nggak kami membatasi uang orang tua? Membatasi uang nggak boleh, karena itu hak dia. Begitu. Jadi ibu hanya bisa memberikan nilai-nilai saja. Orang tua itu apa senang dia selagi tidak melanggar syariat nggak apa-apa. Ibu hanya bisa memberikan nilai. Jangan kasih uang ini semua ke orang. Kalau mau sedekah ke tetangga, mama harus simpan buat mama per bulannya. Kalau kami nih aku jujur ya saya jujur ya cacanya kayak gitulah pura-puranya. Saya punya anak 2. Saya mau ngasih mama cuma bisa segini sebulannya. Kalau habis saya minta ampun gak bisa lagi pandai-pandai mama, gitu bisa. Tapi menahan uangnya gak bisa, itu haknya dia. Cuman kami gini, kalau seandainya uang habis kami kasih, tapi dikasih lagi besok nggak ada lagi. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya seperti ini. Ini uang pensiun bapak untuk kehidupan mama dari tanggal 1 sampai tanggal 1. Mama kalau mau kasih orang, kasihlah beberapa persen aja. Dari saya dapat segini cuman sebulan, segini saya sanggup. Dari si bulan segini cuman sebulan, segini kami sanggup. Mama pandai-pandai kalau mau sedekah, selebihnya kami nggak sanggup lagi. Dia bisa ngelola uangnya. Daripada kurang dia minta lagi ibu kasih, kapan dia mau berubah? Ini kan soal strategi. Tapi dia berubah Ustazah. Ya mungkin caranya tadi ibu bilang, saya cuman mampu ngasih segini si mama nih cuman mampu ganti segini si Pula nih cuman mampu ganti segini kayak gitu. Setelah udah nggak ada, udah ibu coba nggak kasih lagi. Persis seperti ke anak tadi. Kami lagi di tiap bulan tuh kami bilang tiap bulan mama sedekah dari gaji papa. Jadi kami bawa dia tuh pergi sedekah. Iya. Cuman kan habis dia minta lagi. Minta lagi. Minta uang dia lagi sih memang. Oh, minta uang dia lagi. Uang dia kami pegang gitu Ustazah. Jadi kami batasi tiap minggu kami kasih. Kalau gitu. kami kasih semua, mungkin 1 minggu tuh habis uang tuh Ustazah. Kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Gitu, kan? Saya khawatirnya uang dia ada nggak kita kasih. Kita atur. Seperti mengatur anak. Nggak apa-apa. Ya. Izin ya Mama nanti habis-habis terus loh
kijo-kijo sekete, ya kan Ma? Nah, per minggu segini ya buat Mama ya. Minggu depan segini ya Maya. Minggu depan segini ya Maya. Nggak apa-apa. Masalah kami pun tidak melarang dia bersedekah. Nggak masalah. Nggak masalah. Sedekah lah Mama tiap bulan. Nggak masalah. Daripada asal jangan diambil haknya dia. Nggak apa-apa. Kalau ibu kasih sekaligus habis dia 3 hari. Iya. Ya kan?